buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Haleluya. Lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Lihat kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sore hari ini ada di tempat ini, yang sore hari ini ikut kebaktian sore hari, saya percaya adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bukan karena tugas, bukan karena takut ditelepon, bukan karena takut kalau enggak ibadah kenapa-kenapa, tapi karena betul-betul orang yang mencintai Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita hidup bergantung. Bagaimana minggu lalu kita belajar hidup mengandalkan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kembali kita mau belajar. Karena kita di tahun 2021 ini kita butuh untuk hidup disertai Tuhan. Kita butuh untuk hidup dituntun Tuhan. Kalau kita nggak disertai Roh Kudus, kalau kita nggak disertai sama Tuhan, kita nggak tahu hidup kita mau jadi apa. Karena itu minggu lalu kita belajar bagaimana hidup yang bergantung sama Roh Kudus. Bagaimana hidup mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu apa? Yang pertama dia apa? Penolong. Yang kedua dia itu apa? Pembela. Yang ketiga dia itu apa? Penghibur. Tapi pertanyaannya sore hari ini, kita kenal nggak sama Roh Kudus? Jangan kita ngomong, aku mengandalkan Roh Kudus, aku bergantung sama Roh Kudus. Tapi sore hari ini pertanyaannya, kita kenal nggak sama Roh Kudus? Sore hari ini pertanyaannya, kita percaya nggak Roh Kudus itu betul-betul ada? Dan kita percaya nggak dia itu betul-betul bisa bicara sama kita? Atau mungkin kita bicara, itu suara hati. Itu suara mungkin angin lalu. Itu mungkin ya begitulah. Karena apa Bapak Ibu? Zaman sekarang orang itu kepercayaannya sama Tuhan mulai terkikis. Contohnya, saya kemarin ditegur sama seorang gembala. Karena saya tiap pagi ini sering ngirim yang namanya SMS atau WA selamat pagi. Biasanya kalau WA selamat pagi saya ingat dulu kalau Pak Budi saya nunggu. Tiap pagi itu saya nunggu dulu. Pokoknya saya kalau jam 5 atau setengah 5 pagi sebelum turun ke bawah itu kan saya nyetor dulu. Bang kan masih barusan buka itu kan gitu ya. Saya sambil nyetor saya nunggu. Biasanya pertama itu Pak Budi ngirim, selamat pagi. Saya nunggu itu saya umpan sama orang gitu loh Bapak Ibu. Jadi ketika saya dapat, kan pagi itu enteng-enteng dulu tau Bapak Ibu. Kalau sudah enteng baru dikasih yang berat-berat. Suara gembala baru muncul gitu kan ya. Tapi yang pagi-pagi itu munculnya biasanya kan good morning, selamat pagi. Saya nunggu. Begitu saya dapat, saya kirim. Saya dapat, saya kirim. Nah, akhir-akhir ini banyak orang ketika dia mulai ngirim, itu munculnya gini. Semoga hari ini hidupmu diberkati. Semoga hari ini kamu dalam kesehatan. Semoga hari ini kamu begini. Semoga hari ini kamu begini. Saya pokoknya bondo kirim Bapak Ibu. Kadang saya lihat dulu kalau masih oke saya kirim. Karena saya istilah ada broadcast juga. Saya kemarin ditelepon dimarahin. Kamu itu pendeta atau bukan? Loh Pak, apa kok telepon kok siang-siang kok marah-marah? Kita itu anak Tuhan, tidak ada yang namanya kata apa? Semoga. Tapi kita percaya di dalam Yesus ada kepastian. Sudahlah nggak usah terlalu ekstrim-ekstrim. Yang penting ada selamat pagi. Tapi saya pikir-pikir betul juga. Banyak anak Tuhan sekarang mulai terkikis kepercayaannya. Semuanya serba semoga. Karena apa? Sudah lama enggak pernah ibadah. Betul apa betul? Nah sekarang sore hari ini saya mau tanya Bapak Ibu. Minggu lalu saya khotbah, Tuhan bicara. Hidup mengandalkan Roh Kudus. Hidup bergantung sama Roh Kudus. Pertanyaannya masih yakinkah kita Roh Kudus itu ada? Masih kenalkah kita sama Roh Kudus? Masih percayakah kita sama dia sungguh-sungguh? Atau seperti tadi, iman kita mulai terkikis. Sehingga apa? Mulai timbul kata semoga. Saya percaya mulai hari ini, Jemaat Surya Kebenaran tidak ada yang semoga-semoga lagi. Kalau permintaanmu, kalau doamu sesuai dengan hati Bapak, enggak usah semoga, pasti Tuhan jawab. Amin.
Sama Bapak Ibu, saya kasih gambaran sore hari ini. Ketika tadi pagi Bapak Gembala di meja makan ngomong, Nyo, khotbahnya Papa yang mana yang jadi rema? Ketika kita berbicara tentang vaksin, terus kemudian kita bicara bahwa darah Yesus, tubuh Kristus adalah vaksin. Mungkin bagi orang berkata, wah mengada-ada, wah enggak mungkin, wah terlalu mengheboh-hebohkan. Sama pertanyaannya sore hari ini. Kita mau makan tubuh dan darah Kristus. Pertanyaannya sore hari ini, percayakah dengan iman enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa darah dan tubuh Kristus yang sebentar lagi kita akan makan dan minum, itu akan bawa kesembuhan, itu akan bawa mujizat, itu akan bawa vaksin dalam hidup kita. Amin. Bukan berarti saya ngomong gini nanti kalau dapat SMS, Anda dapat kesempatan untuk vaksin. Ditolak. Bukan Bapak Ibu. Tapi kita percaya dengan iman. Ketika kita minum tubuh dan darah Yesus, ini bukan hanya sekedar vaksin untuk corona. Tapi apapun penyakit kita nanti, yang lehernya keseleo, kecetit lah, yang mungkin matanya kurang terang kek, yang mungkin bibirnya peot kek, yang mungkin kakinya bengkok kek, yang mungkin diabetes kek, yang mungkin sakit sekarang sesek napasnya, yang mungkin sekarang batuk flu nggak sembuh-sembuh, mungkin yang sekarang mungkin kakinya keseleo, mungkin kaki abuh, mungkin semua penyakit yang paling besar sampai paling kecil. Nanti ketika kita minum tubuh dan darah Kristus, pegang itu. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Amin. Imani. Dikatakan Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Baca sama-sama. Ini saya mau gambarkan. Ya. Tadi kan saya bilang, Bapak Ibu masih percaya enggak sama Roh Kudus? Ya. Sekarang saya mau tanya balik. Kalau tadi Bapak Gembala bilang bahwa darah dan tubuh Kristus ini adalah vaksin. Itu enggak melebih-lebihkan. Bukan berarti kita tolak vaksin dari pemerintah. Tidak. Mau orang bilang ada chipnya, kayak mau bilang ada apa, terserah. Yang penting kita tahu vaksin. Oh sama kita juga vaksin polio, vaksin BCG, kan begitu ya. Dikatakan di situ apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit siapa? Penyakit Andre lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan Andre lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, baca yang mantap. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ini baca yang kencang. 1, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya Andre menjadi sembuh. Katakan. Amin. Nanti kalau minum ini dan oleh bilur-bilurlah Andre jadi sembuh. Pak Daniel jadi sembuh. Bu Retno jadi sembuh. Siapa lagi? Yang sakit sembuh. Oleh siapa? Oleh bilur Tuhan. Bilur itu apa sih? Bilur itu bekas luka. Sama Tuhan difur. Bukan pakai darahnya asli tapi bekas luka. Bekas luka itu ada darah. Kena gitu aja sembuh. Ajaib enggak Tuhan kita? Amin. Tetapi pulang dari tempat ini, ketika kita percaya darah Yesus menyembuhkan, jangan mencobai Tuhan. Waktu itu ada tulah ke-10. Dikatakan malam hari ini orang-orang yang di rumahnya tidak ada minyak darah anak domba, maka dia akan mati. Jangan coba-coba, kan perintahnya tinggal dalam rumah. Oleskan, jangan keluar. Kalau keluar mati, jangan salahkan Tuhan. Betul apa betul? Sama ketika kita sudah betul-betul minum dan darah ini, jangan sok mentang-mentang. Aku sehat, pulang sampai rumah duren 5 bungkus. Duren 5 buah. Kemana-mana nggak usah pakai masker, ya kan? Kemana-mana pegang sembarang-sembarang. Kemana-mana mau semaunya sendiri, nggak boleh. Tetap ikut apa? Protokolnya Tuhan. Amin. Kembali lagi. Bapak Ibu percaya ya? Ini vaksinnya Tuhan ya? Kalau saya bilang vaksin jangan terlalu mengada-ada. Ya sudah diganti vaksin. Ini obatnya Tuhan ya.
Ini keajaiban Tuhan ya, percaya ya, bukan sekedar vaksin. Segala penyakit sembuh, imani. Amin. Nah, kembali lagi sore hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami hidup bergantung dengan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengalami hidup mengandalkan Roh Kudus? Kalau gimana kita sendiri nggak pernah berjumpa sama Roh Kudus. Kita sendiri nggak kenal sama Roh Kudus. Roh Kudus kita hanya asal dengar, oh aku tahu yang namanya Roh Kudus. Tapi aku belum pernah mengalaminya. Kalau sendiri kita nggak pernah berjumpa dengan Roh Kudus, nggak pernah namanya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu aturannya, Tuhan naik ke sorga, dia kirimkan penolong yang lain. Rohnya sendiri tinggal. Kalau rohnya nggak tinggal di sini, rohnya kita nggak izinkan tinggal di sini, ya apa mau bergantung, ya apa mau berharap, ya apa mau berjalan sama Roh Kudus. Yang pertama, bagaimana kita bisa bergantung dengan Roh Kudus kalau kita ya sudah dipenuhi, sudah ada Roh Kudus, tetapi karena satu dan lain hal, ya kan? Roh Kudus itu apa? Pergi. Roh Kudus itu apa? Keluar. Pertanyaannya sore hari ini, masihkah ada Roh Kudus di dalam kehidupanmu? Masih adakah kasih yang mula-mula itu di dalam kehidupanmu? Ini penting Bapak Ibu. Selama tahun 2021 kita berdoa supaya jemaat Surya Kebenaran, bukan hanya jemaat Surya Kebenaran, jemaat semua, ya Surabaya, ya dunia, ya di mana-mana, yang selama 1 tahun lebih ini dan mungkin selama 1 tahun ke depan, itu akan mengalami yang namanya goncangan-goncangan, yang mulai mengalami kemunduran, mulai mengalami kekecewaan, itu kembali kasih mula-mula menjamah mereka. Kembali Roh Kudus menjamah mereka sehingga mereka kembali berapi-api. Saya percaya yang datang sore hari ini adalah orang-orang yang masih berapi-api, adalah orang-orang yang masih punya kasih mula-mula, bukan karena cuma sekedar tugas. Kita berdoa Bapak Ibu, ini penting. Selama 2021 kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Kita perlu berjumpa dengan Roh Kudus. Jadi poinnya sore hari ini, kita mau mengandalkan gimana kalau kita di dalam hidup ini gak pernah berjumpa sama Roh Kudus. Atau Roh Kudus sudah kita abaikan, kita ganti dengan roh yang lain, roh kuda kayak, roh kok kudus kayak, ya kan? Roh siapa lagi? Roh dari pantai selatan kayak. Kita mau belajar, ada seorang kisah di Alkitab, kita buka dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-17 dan 18. Saya berdoa Bapak Ibu selama tahun 2021 mulai bulan Januari Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat Surya Kebenaran supaya apa? Kasih mula-mula itu kembali, supaya kasih mula-mula itu ditambahkan, supaya kasih yang mungkin hilang itu muncul kembali, yaitu kasih daripada siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, itu baru kita bisa ngomong, aku mau bergantung, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Ya, ada seorang kisah di Alkitab. Dikatakan di situ, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas siapa? Saulus, katanya, Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat apa? Melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia apa? Dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang yang namanya Saulus. Saulus ini seorang pemuda. Pemuda ahli Taurat. Oh, kalau ahli Taurat berarti dia jago apa? Tentang firman. Dan bukan hanya sekedar ahli Taurat, tapi dia juga seorang yang taat melakukan hukum Taurat. Berarti harusnya dia taat melakukan firman. Oh, ini cowok idaman buat cewek-cewek di sini. Masih muda, tak tambahin ganteng, ya kan? Berwibawa. Orang kalau pinter pasti berwibawa Bapak Ibu. Enggak mungkin pinter aut-autan gitu ya. Udah pinter,
muda, berwibawa, ahli Taurat, jago, dihormati orang banyak, taat lagi melakukan hukum Taurat. Taat terhadap orang tua. Taat terhadap pimpinan. Ini Paulus, cowok idaman. Tetapi dikatakan Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ternyata meskipun dia ahli Taurat, melakukan Taurat Tuhan, tetapi hatinya berkoar-koar. Hidupnya dipenuhi dengan kebencian, hidupnya dipenuhi dengan kemarahan, hidupnya dipenuhi ingin membunuh pengikut Kristus. Ahli Taurat, ngerti firman, tapi kok mau bunuh pengikut Kristus. Berarti orang ini bukan ahli Taurat. Cuma pinternya sampai di mana? Di sini. Karena kalau dia ngerti hukum Taurat ngomong nanti Mesias akan datang. Lah ini Mesias sudah datang kok dimusuhin. Berarti namanya apa? Pinter-pinter bodoh. Jangan jemaat Surya Kebenaran S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 sampai S21 sekarang ini pinter-pinter bodoh. Lebih baik kita ndak S Bapak Ibu, tapi ada Roh Kudus. Kita belajar apa ngerti daripada S kita sampai 21 plus. Iya kan? Enggak ada Roh Kudus. Cuma mancep sampai di sini. Nah, ini Paulus ini. Nah, Tuhan cari orang-orang yang seperti ini. Tuhan cari orang-orang yang hatinya ini sekarang sedang mengalami kekacauan. Tuhan sedang sekarang mencari orang-orang yang hatinya mengalami kekecewaan. Sore hari ini, kalau hati kita sedang mengalami kekecewaan, hati kita sedang mengalami kejenuhan, hati kita sedang mengalami kekhawatiran, hati kita sedang pahit, tepat kita datang sore hari ini. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya, untuk berjumpa dengan kehidupan kita. Ketika Paulus waktu itu, dia berangkat. Dia ingin membunuh murid-murid Yesus. Ya kan? Dia ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus. Ketemulah dia dengan siapa? Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus, sukacita apa enggak? Ketika Saulus ketemu Tuhan Yesus, sukacita apa enggak? Enggak sukacita. Kenapa? Buta. Loh, katanya ketemu Tuhan Yesus sukacita. Katanya ketemu Tuhan Yesus kok enak. Kok ketemu Tuhan Yesus buta? Gimana ini? Ayo. Katanya ikut Tuhan Yesus, hari depan penuh rancangan, hari depan penuh sukacita, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kecelakaan. Ya kecelakaan kalau ngebut terus gimana enggak kecelakaan? Ya jadi kalau di sini yang suka bawa-bawa mobil, engkau koreksi dirimu sendirilah. Bawa mobilmu cepat apa enggak engkau bisa bersilat lidah. Tapi bawalah mobil baik-baik. Ngebut enggak ngebut, lebih baik enggak ngebut. Katanya dijauhkan dari kecelakaan. Bawa mobil baik-baik. Sama ketika Paulus, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Malah buta Bapak Ibu. Nah itu menunjukkan bahwa apa? Orang-orang yang hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, yang hidupnya enggak ada perjumpaan dengan Roh Kudus, ternyata rohaninya buta. Makanya baca firman cuma sampai sini, baca firman enggak sampai sini, bandingkan sama Musa. Musa itu juga orang jahat loh, Musa itu juga pembunuh loh, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dari orang yang paling keras, diubahkan menjadi orang yang paling lemah lembut. Ayo jemaat Surya Kebenaran, yang dulunya keras sekarang masih keras apa enggak? Ayo jemaat Surya Kebenaran, yang dulu ngomongnya kotor sekarang masih kotor apa enggak? Ayo jemaat Surya Kebenaran, yang dulunya tersinggungan sekarang masih tersinggungan apa enggak? Ayo jemaat Surya Kebenaran, yang dulunya bla 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 sekarang masih apa enggak? Ini saatnya 2021, izinkan kita berjumpa dengan Roh Kudus. Izinkan dia tinggal, ketika dia tinggal kita bisa bergantung, kita bisa berharap. Makanya dia nanti akan menolong, menghibur, membela, melindungi kita. Tapi kalau seperti Paulus gini mana bisa? Dia harus mengalami perjumpaan dulu dengan Roh Kudus.
Jangan bicara, sudahlah, nggak usah terlalu ribet-ribet, Roh Kudus lah Tuhan Yesus. Ini Tuhan bicara spesifik Bapak Ibu. Dikatakan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-17 bagian yang terakhir. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan apa? Roh Kudus. Loh ini penting Bapak Ibu, Roh Kudus. Jangan dianggap mainan. Kita percaya Tuhan, percaya. Tapi kita butuh rohnya Bapak Ibu. Makanya dikatakan pelita ada pelita, tapi enggak ada minyak, sama aja. Pelitanya ada, tapi enggak diaktifin. Percaya iya ada pelita, tapi Roh Kudusnya enggak diaktifin. Daud 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, bagian yang terakhir, sejak hari itu dan seterusnya apa? Berkuasalah roh siapa? Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah itu Daud perang lawan siapa? Lawan Goliat. Sebelum perang dia dipenuhi Roh Kudus dulu. Enggak asal perang Bapak Ibu. Sekarang kita ini mau perang loh ke depan Bapak Ibu. Perang lawan corona, perang lawan ketakutan, perang lawan kekecewaan, perang lawan ajaran sesat. Kalau Roh Kudus enggak berjumpa dengan kita, bagaimana caranya? Karena itu sore hari ini saya berdoa. Kita juga semua jemaat harus saling mendoakan supaya tahun 2021 jemaat Surya Kebenaran mengalami kembali kasih mula-mula. Amin. Kalau kasih mula-mula itu ada dalam kehidupan kita, seperti orang jatuh cinta. Baik, coba lihat ketika Rasul Paulus setelah dipenuhi Roh Kudus, iya kan, hidupnya jadi beda. Ibadah enggak jenuh. Sehingga ibadah enggak kabur-kaburan. Pelayanan enggak jadi jenuh. Iya kan? Semuanya enggak jadi jenuh. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya jatuh cinta? Pernah ya? Anak muda pernah mengalami jatuh cinta. Kalau mengalami jatuh cinta, apa-apa yang ada di dalam pikiran itu selalu ingat siapa? Orang yang dicintai. Kepingin tiap hari ketemu. Secapek apapun kepingin ketemu. Jadi kalau Bapak Gembala khotbah, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Karena itu janganlah jauhkan dirimu daripada ibadah-ibadah. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan bilang, oh iya betul, amin. Apapun yang terjadi aku akan tetap ibadah meskipun hujan angin, hujan badai. Meskipun gak didoakan hujan berhenti pun aku tetap datang. Tapi kalau Roh Kudusnya, kasih mula-mulanya udah gak ada. Bapak Gembala bilang, Ibrani 10 ayat 25, jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Opone Pak, ake corona saiki. Opone Pak, hujan iki, rumahku banjir. Pegel Pak, pegel habis pulang kerja. Rumahku jauh, Driorjo. Gak nyindirin. Rumahku jauh. Gak tahu. Sekarang kerja ini semua WFH. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, ketika kita WFH, Bapak Gembala ngomong juga sama saya. Nyo, untung ya, Kesia ini WFH ya. Coba kalau misalnya dia enggak WFH, bayangkan bensin yang dikeluarkan satu hari pergi kuliah itu berapa. Tuhan tuh udah tahu mau lulus. Coba kalau enggak, tiap hari, saya ngerti PP itu 30 kilo PP. Uang tol sekarang naik. Dulu 3,5, sekarang berapa Pak? 5.000. 5.000 sekarang uang tol. Korban, nggak tahu kalau dari Direjo ke Perak masih naik apa tetap? Nggak bayar, oh iya yang punya tol soalnya. Beda. Loh, sekarang ini semua serba naik loh. Tapi kemarin Bapak Gembala bisa nyeletuk gitu. Coba ya, kalau dia masih kuliah, Bapak Ibu juga mungkin yang sekarang WFH. Bayangkan Tuhan juga baik. Uang bensin juga berkurang tuh. Yang penting kalau omong kosong gaji dipotong, ya bersyukur dulu. Oh enakmu ngomong gaji dipotong bersyukur. Jalani dulu Bapak Ibu. Iya kan? Jalani dulu. Pokoknya seperti Paulus tadi dikatakan, katanya ketemu Tuhan kok enak. Buktinya buta, enggak apa-apa.
Seringkali Tuhan pakai dulu kesesakan untuk menunjukkan mujizatnya. Ketika waktu itu dia buta, hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Ayat yang ke-19a, dan setelah ia makan, ayat yang ke-18. Dan seketika itu juga seolah-olah apa? Selaput gugur dari matanya sehingga apa? Ia dapat melihat lagi. Matanya yang lama diganti dengan mata yang baru. Kalau mungkin ketika kita mengenal Tuhan, kita harus mengalami proses nggak enak dulu. Mungkin ketika dalam corona kita menghadapi nggak enak dulu. Gaji dipotong. Semua harus serba belajar online. Dulu Kak Ivon nggak bisa belajar bikin PowerPoint. Karena apa? Manual semua. Tapi ketika harus belajar online, penderitaan buat Kak Ivon. Dan penderitaan buat Josie. Karena apa? Josie harus membantu mamanya, apalagi dia anak yang baik. Anak yang baik kan membantu mamanya, apalagi mamanya bilang, Josie tolong, Josie harus bantu. Dia kan anak baik, selalu tolong, gak pernah nolak. Amin, iya kan? Tapi sekarang lihat, jago. Udah jago main komputer, udah jago ngesum. Sekarang ikut perusahaan multi level, loh. Iya kan? Jadi di balik persoalan, di balik masalah itu, Tuhan nanti akan buka sumber-sumber yang lain. Tuhan akan buka asalkan apa? Jalan kita sesuai dengan jalan Tuhan. Amin. Jadi ketika waktu itu Paulus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, hidupnya mengalami seperti jatuh cinta kembali. Kisah Rasul 19 ayat yang kedua. Kemana-mana dia selalu bercerita tentang apa? Bercerita tentang Roh Kudus. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Sudahkah kamu percaya? Tetapi mereka jawab apa? Belum, bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Ini ciri-cirinya kalau kita ada kasih mula-mula. Kalau kita mau tanya, gimana kok Andre? Kalau misalnya kasih mula-mula itu gimana sih? Ada rasa cinta yang baru. Seperti pada waktu pertama kali kita falling in love. Pertama kali kita jatuh cinta. Orang biar sekaku apapun Bapak Ibu, iya kan? Mungkin kayak Bapak Gembala enggak romantis gitu ya. Namanya kalau sudah jatuh cinta, pasti apa? Selalu kemana-mana pikirannya itu. Mungkin Bapak Gembala bukan seperti orang yang membawakan bunga. Orang mau ulang tahun kasih surprise saja nggak bisa kok Bapak Ibu. Sini barangnya ini. Nggak usah surprise, langsung aja kasih. Kalau misalnya mungkin kayak Pak Daniel gitu kan, atau David biar diem gitu Bapak Ibu, surprise. Kadang jam 12 malam datang, ya kan, 00.00.1 masuk dia bawa kue tart, happy birthday Vina, happy birthday. Kalau Bapak Gembala nggak seperti itu Bapak Ibu. Jam 12 harusnya, jam 12.1, pokoknya ngantuk jam 10 belum hari besok udah dikasih. Gak bisa surprise-surprisean. Tapi namanya orang romantis nggak romantis, kalau udah jatuh cinta, lihat Paulus, orangnya keras seperti itu. Orangnya jahat seperti itu. Ketika mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, bedanya apa? Dia berani mati untuk memperjuangkannya. Itu yang bikin beda. Nah sore hari ini, kalau dalam hidup kita mengalami jatuh cinta kembali, tentunya kita akan kembali berapi-api untuk apa? Beribadah. Kita akan berapi-api untuk apa? Mengenalkan tentang Tuhan. Kita akan berapi-api apa? Untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih datang terlambat, kalau kita masih aras-arasan, kalau kita kadang dengar firman Tuhan, buka Alkitab, gak buka Alkitab, sak karepmu dewe. Kemarin saya bilang sama anak kaum muda, Tuhan tuh bukan tukang servis. Tukang servis itu kan ketika kita butuh kita kejar dia. Pak tolong betulkan Pak, kalau bisa betulkan saya dulu, berapapun saya bayar. Ketika kita sudah betul, tukang servisnya ditinggal apa dideketi lagi? Ditinggal. Tukang servisnya ngomong apapun apa, dibiarin karena apa? Udah dapat. Tuhan bukan tukang servis. Sore hari ini, milikilah perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Gimana caranya supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kita buka Kejadian 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Hari ini mungkin kelihatannya Alkitab ini seperti teori, tapi praktekkan. Praktekkan Bapak Ibu. Saya percaya ketika kasih mula-mula itu,
cinta yang mula-mula itu muncul dalam kehidupan kita selama tahun ini, tahun depan, sampai kapanpun Yesus ada menyertai kita. Kejadian 5 ayat yang ke-22 dikatakan di situ, dan Henokh apa? Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur berapa? 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu apa? Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh siapa? Oleh Allah. Bagaimana kita memperlakukan dia? Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan? Yang pertama Bapak Ibu, kenal dia dulu baik-baik. Rasa cinta itu enggak mungkin langsung muncul. Betul apa betul? Saya misalnya ini suka sama Kesia, ya kan? Kan enggak mungkin tiba-tiba saya lihat langsung suka. Itu namanya cinta pada pandangan pertama. Tapi harus apa dulu? Kenal dulu toh? Kenal. Kenal, suka apa? Ngomong-ngomong. Sudah ngomong-ngomong rasa apanya? Nyaman. Ketika sudah nyaman, baru apa? Muncullah rasa cinta. Enggak ujuk-ujuk kenal gini langsung cinta, langsung gandengan tangan. Dapatnya cepat, buangnya cepat. Makanya anak-anak muda di sini jangan kesusu. Pacaran PDKT satu minggu langsung jadian. Dipelajari dulu baik-baik sampai Tuhan Yesus datang. Salah. Dipelajari dulu baik-baik. Sudah kenal, berdoa, sip, nyaman, itu dapatnya lama, enggak dibuang-buang. Jangan ngomong dapat lama dibuang lama, jangan Bapak Ibu. Dapatnya lama, enggak dibuang-buang. Enggak ada nanti muncul istri muda gitu loh. Jadi harus kenal dulu sama Roh Kudus. Nah, kenalnya gimana? Henokh ini 300 tahun dia bergaul karib dengan Allah. Dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Kita harus tahu kalau sekarang ini kita harus mengumpamakan. Oh iya ya, apa ya? Roh Kudus itu gimana ya dikenali ya? Kita harus tahu Roh Kudus ini sekarang ada di dalam hati kita. Amin. Roh Kudus di mana Bapak Ibu? Di hati kita. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, yang paling gampang kita memperlakukan dia bagaimana dia ada. Contohnya begini, kalau saya jalan sama Bapak Gembala, saya berani neko-neko enggak Bapak Ibu? Ketika saya jalan sama Bapak Gembala, ada cewek cantik di depan, saya kira-kira berani kenalan enggak? Atau saya sweet-sweetin? Berani enggak? Enggak berani. Karena ada siapa? Ada Bapak Gembala. Dan Bapak berbuat seperti itu apa? Salah. Nangkep ya? Tapi kalau enggak ada Bapak Gembala, ya toh, saya ini orangnya ugal-ugalan. Ada cewek cantik di depan lewat. Wes enggak peduli, Maria keh, siapa? Asal tembak. Betul? Nangkep ya? Saya kalau ada Bapak Gembala misalnya, buka WA, ada orang kirim video, sure 19 detik Gisela. Kira-kira kalau ada Bapak Gembala saya berani buka enggak di depannya Bapak Gembala? Itu namanya cari mati. Tapi kalau enggak ada Bapak Gembala, kalau kita anak-anak enggak baik, kita apa? Seenak-enaknya buka. Sama. Roh Kudus ada di dalam sini. Jadi perlakukanlah seperti dia benar-benar ada. Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan apa? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang di segala tempatnya itu di mana? Di sini. Nah, jaga sikap kita Bapak Ibu. Kalau kita mau Roh Kudus itu tinggal, berkenan, berjumpa, kasihnya ada di sini. Perlakukan dia apa yang dia suka. Yang dia enggak suka jangan dilakukan anak-anak muda.
Misalnya, siapa di sini? Ya Alfred. Misalnya Alfred sudah menikah dengan si B. Ya kan? Ya, Alfred sudah menikah. Kalau ada pasangannya di situ, berani nggak dia goda-goda cewek lain? Nggak berani. Nah, kalau masih bilang berani ya tanda tanya gitu kan ya. Harusnya nggak berani karena apa? Dia tahu pasangannya nggak suka. Nggak usah pakai itu. Ibu gembala, mama saya sendiri, siap bertempur di rumah habis ini. Bapak gembala paling nggak suka kalau ibu gembala tidur jam 6 sore. Daripada orang lain nanti aku digebukin, mending digebukin mama sendiri. Selesai. Tapi kalau ibu gembala terus tidur jam 6, bangun jam 11, nanti tidur lagi jam 2 pagi. Kira-kira Bapak gembala suka enggak? Pusing. Jadi masalah. Bisa bekerja enggak, yang ada bawaannya marah. Sama sebaliknya. Ibu gembala sudah bilang, makan enggak boleh yang manis. Kalau Bapak gembala selalu makan yang manis-manis, Ibu gembala kira-kira jengkel enggak? Jengkel. Satu sama. Maka itu minum jus made in Surya Kebenaran. Ciknyo dan Ibu Budi. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Perlakukan dia seperti dia betul-betul ada. Anak wanita di sini. Kalau engkau tahu Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu, tentu engkau enggak akan kemana-mana pakai baju, berdiri, udel kelihatan, tunduk, yang belakang kelihatan. Karena Roh Kudus juga akan apa? Meskipun kalau laki lihat itu juga apa? Seneng. Gitu kan ya. Tapi laki yang cinta Tuhan ketika lihat seperti itu, dia akan bilang apa? Darah Yesus. Atau dia akan bilang, kasih tahu jangan. Sok suci. Ini kita ngomong contoh-contoh dulu Bapak Ibu. Jadi sore hari ini perlakukan seperti dia betul-betul ada Bapak Ibu. Apa yang dia suka lakukan, yang dia enggak suka jangan lakukan. Itu dulu yang paling sederhana. Itu yang dilakukan Henok selama 300 tahun. Enggak gampang loh Bapak Ibu. 300 tahun. Bahkan mungkin lebih lagi. Tetapi lihat, ketika dia melakukan yang sederhana itu, ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab apa? Ia telah diangkat oleh Allah. Ini bukan bicara pengangkatan, orang hilang. Iya memang dia hilang betul. Tapi orang yang hidupnya bergaul dengan Roh Kudus, orang yang hidupnya mengandalkan Roh Kudus, orang yang hidupnya berjumpa dengan Roh Kudus, satu, rohaninya pasti diangkat. Amin. Yang kedua, karakternya pun juga pasti apa? Berubah. Betul loh? Saya dekat sama Bapak Gembala. Iya kan? Lama-lama karakter saya ikut seperti Bapak Gembala. Alfred kemana-mana sama Bapak Gembala. Lama-lama ilmunya yang baik juga apa? Diambil sama Alfred. Kita dekat sama Roh Kudus tiap hari. Lama-lama karakter kita seperti Roh Kudus. Kalau bukan seperti Roh Kudus, berarti yang dekat sama kita bukan siapa? Roh Kudus, tapi roh setan. Jadi anak-anak muda di sini, kalau tahu yang baik membantu orang tua, mengajari orang tua, ya kan? Tapi kita nggak mau lakukan, ya kan? Alasan, gini-gini, itu tanda tanya. Tapi untung, saya lihat anak-anak muda di sini luar biasa. Saya lihat Josie itu kalau dia bantu mamanya waktu kerja itu, dia bantu betul-betul. Saya lihat Lindung juga kalau habis gereja selesai, dia bantu mamanya, luar biasa. Memang karakter Roh Kudus ada buat anak-anak muda tempat ini. Saya lihat juga yang lain-lain anak perempuan di tempat ini memang beda, luar biasa dibanding tempat lain. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi ketika hidup bergaul dengan Tuhan, rohaninya diangkat, karakternya diangkat,
hidupnya juga diangkat. Percaya Bapak Ibu? Amin, percaya? Percaya? Gak bosan loh Bapak Ibu. Ya, jangan bosan. Ini teori tapi lakukan. Sore hari ini, ketika kita bergaul, mengadakan dia, kita percaya, sama kan kayak kita percaya, ini akan menyembuhkan, ini akan sebagai vaksin. Kok gak sembuh-sembuh? Wes pokoknya percaya aja Bapak Ibu. Kuncinya sama Tuhan itu percaya aja. Dan pastikan keinginanmu, hatimu itu secocok dengan maunya Tuhan. Bukan asal-asalan, cocok sama maunya Tuhan. Kan ada di Yakobus, orang berdoa, kalau itu sesuai dengan hati Bapak dikabulkan. Tapi kalau sesuai dengan keinginan nafsumu, hawa nafsumu, enggak akan dikabulkan. Jadi sore hari ini betul-betul adakan dia. Percaya seperti Henokh, rohani diangkat, karakter diangkat, hidupmu diangkat. Nah, minggu lalu kan kita belajar bagaimana caranya bergaul karib sama Roh Kudus. Iya kan? Minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu suka mengajar. Jadi kita juga harus suka apa? Dengaran. Sore hari ini kita mau belajar. Seringkali kan kita kalau sama Roh Kudus itu kita tok yang ngadu. Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati kesehatanku, Tuhan berkati kuliahku. Sudah toh? Ketika Tuhan mau bicara, Tuhan belum bicara, kita sudah berdoa, kita jawab apa? Amin. Enggak ada komunikasi. Ayo, sekarang kita mau belajar hubungan lebih dalam lagi. Cinta itu dua arah Bapak Ibu. Cinta itu bukan satu arah. Saya tadi gambarkan, saya suka sama Kesia. Saya boleh bilang saya suka sama Kesia. Kalau dia bilang dia enggak suka sama saya, mau bilang apa? Betul toh? Tapi cinta itu harus apa? Dua arah. Kita harus belajar sore hari ini. Punya hubungan yang intim, punya hubungan yang dekat. Bukan hanya kita ngomong tok, tapi kita harus belajar apa? Dengar. Harus ada apa? Komunikasi. Aduh, apot ini, berat ini. Pasti bisa Bapak Ibu. Jangan bilang gini, aduh gimana caranya dengar suara Tuhan. Ayo sore hari ini, lakukan saja dulu yang tadi itu. Percaya, engkau pasti akan dengar suara Tuhan. Apa sih masalahnya orang itu? Karena gak ada komunikasi. Kita seringkali cuma maunya kita tok. Tapi ketika Tuhan ngomong, kita gak mau dengar. Betul apa betul? Jadi kita harus punya komunikasi sama Tuhan. Coba Bapak Gembala. Saya ngomong terus, Pak beli no ini, Pak beli no ini, Pak beli no ini, Pak beli no ini. Terus kemudian diturutin semua. Terus kemudian Bapak Gembala cuma bilang gini, Nyo aku minta tolong ini. Kamu gak lakukan, kira-kira jengkel gak? Jengkel, sama kayak Joshi coba. Ma sepatu kuliah, ma laptop, ya toh? Ma HP, ma temeni aku bikin konten. Wow, jarang loh, coba Bapak Gembala kamu ajak bikin konten. Itu bukan bantal yang dilempar, batu yang dilempar. Gitu kan ya. Mana ada mama yang seperti itu? Diajak bikin konten begitu kan ya. Tapi coba kalau kamu sudah minta mamamu iya, tiba-tiba satu kali mamamu coba bilang gini, Jos tolong bantu aku, gak iso ma. Kira-kira marah gak? Bu Retno anaknya kalau digituin gimana, marah gak Bu? Lindung bilang, ma ijazah, ma sepatu, pa gini. Tapi satu kali mamanya bilang gini, Ndung beliin aku gula apa Ndung? Moh. Jengkel gak? Sama. Roh Kudus itu juga senang Bapak Ibu, ada komunikasi. Komunikasi itu penting. Apa maunya? Makanya saya pikir-pikir gini. Tadi pagi Bapak Gembala cerita. Saya ini sebenarnya sayang dengan istri saya. Saya nggak ngungkit karena ini bukan masalah keluarga yang dibawa ke sini. Saya berpikir begini. Sebenarnya ini masalah sepele kok. Hanya masalah tidur siang. Hanya masalah tidur lebih cepat. Memang tadi malam saya gak bisa tidur. Saya dibelikan kopi sama Kesia, minum kopi jam 8 malam. Sampai jam 2 gak bisa tidur. Saya buka CCTV.
Jam 1 itu mama saya masih keliling. Bikin lince buat bapak saya. Karena bapak saya merasa apa? Aduh badanku gak enak. Loh istri yang baik toh. Oh, tak bela terus mamaku ya. Iya kan? Tak bela terus. Jam 1 masih keliling. Bikin lince. Tadi pagi aku juga minum lincenya itu. Saya yang habiskan. Jam 1 itu masih ada di CCTV. Saya pikir penampakan dari mana ini? Kan takut juga Bapak Ibu, gelap di bawah. Kok ada seorang gadis, ya kan putih banget. Mama saya masih di situ, bikin lince. Iya kan? Tapi saya pikir gini, masalah komunikasi, sebenarnya hanya masalah tidur siang, bangun tidur. Tapi tak pikir-pikir sama juga dengan ini. Habis ini saya dapat bonus besar ya Bapak Gembala kayak gini. Tapi saya pikir-pikir komunikasi itu juga penting. Iya kan? Kan ada, wah Bapak Gembala itu kepinginnya itu ditemenin jam 7 malam ngomong-ngomong di bawah. Betul Pak Budi kan juga kadang kalau sepi di rumah kan kepingin ditemani. Ya kan apalagi ada yang ibu kan, aduh Bapak gitu. Kalau Ibu Gembala kan gak bisa gitu. Kalau Bu Budi kan mungkin, aduh Papa. Kalau Bu Gembala kan, ya. Tapi hatinya beda. Hanya masalah komunikasi. Tapi dari masalah yang kecil itu bisa jadi apa? Besar. Kenapa kok ada suami dan istri kadang gak cocok? Bukan masalah yang besar-besar. Masalah komunikasi. Sama juga, seringkali Bu Gembala juga jengkel. Jengkel pasti ngadunya sama siapa? Bukan sama Kesia, sama saya. Papa loh udah dibilangin, minum itu jangan dicampur-campur gula. Lihat itu gulanya naik, 174. Itu badannya lemes. Kalau badannya lemes yang bikin lince siapa? Ya mama juga. Nah kira dibolak-balik ya podo Bapak Ibu. Ini bela-belaan ini harus sama ini. Enggak boleh salah ini. Kalau salah sedikit bahaya ini. Tapi yang saya mau bicara ini komunikasi Bapak Ibu. Seharusnya itu bisa diatur yang baik. Bukan gak bisa diatur. Sama kita dengan Tuhan. Kita maunya sama Tuhan minta terus, minta terus, minta terus. Tapi ketika Tuhan ngomong, kita sudah bilang amin. Ayo sore hari ini, belajar dengar. Saya mau kasih kesaksian, bahwa Tuhan tuh bisa ngomong sampai hal yang paling kecil pun. Meskipun itu hanya buat ngetes. Tadi pagi, mama mantunya Ibu Gembala pulang sama cucunya. Ya kan? Sebelum dia pulang, dia titip sama Bapak Gembala. Pak, ini ada mie pangsit 1 kotak. Karena Bapak Gembala gak beli mie pangsit. Dititipinlah mie pangsit. Dalam hati saya sudah tahu, ini bukan bagian Bapak Gembala. Ini bagian siapa? Anaknya. Karena Bapak Gembala biasanya jatahnya 2 piring dari yang di situ. Ya kan? Jadi mie ini pasti jatahnya anaknya. Yang terima boleh Bapak Gembala, jatahnya saya. Tapi waktu dipegang sama Bapak Gembala, itu dalam hati sudah bilang, nanti bapakmu yang makan itu. Loh, itu suara hati itu. Bapak Gembala kasih sama saya, nyoh pegang, kasih masuk. Tak bilang ini bagianku. Masuklah kita di meja makan semua. Bapak Gembala, saya, Bu Gembala. Kesia makan sisa setengah saya habisin. Tambah lagi 1, jadi saya sudah makan 1,5. 1,5, 1 sama setengah, 1,5. Terus kemudian mie itu masih ada di meja. Saya pikir gak mungkin kan Bapak Gembala makan. Saya mau makan. Gak apa-apa lah hari Minggu, hari pembebasan sedikit. Saya buka mie itu, saya sudah campur Bapak Ibu. Tomatnya saya buka, sambelnya saya buka, saya campur kuah sedikit. Kerupuknya sudah keluar. Waktu saya mau makan, suara dalam hati bilang, jangan kamu makan, itu papamu mau makan. Tak minggirkan sama saya, gak jadi makan. Saya lihat keadaan, biasa saya selalu gitu, selalu lihat keadaan. Biasanya kalau sudah sisa, baru bagian saya itu. Nah, ketika Bapak Gembala sudah habis 1, saya sudah habis 1,5, ini mie gak disentuh. Saya pikir,
Saya makanlah. Maka mie yang sudah saya campur, saya buka kembali. Saya makan Bapak Ibu. Tapi dalam hati itu saya bilang, jangan kamu makan, ini buat papamu. Ketika saya makan, sisa setengah, saya pikir aman ini, lolos. Bapak Gembala bilang, mie-nya mana? Ini Pak, loh sisa segitu. Lah, bukan masalah mie-nya. Masalah apa? Dengar-dengaran. Maka mie yang sisa setengah itu saya kasih sama Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, sedikit ya Rek. Coba tadi itu saya nurut, biar Bapak Gembala ambil dulu, sisanya buat saya. Sebenarnya enggak masalah kok Bapak Ibu, itu bukan masalah besar. Cuma yang saya mau dengar, Roh Kudus itu bisa apa? Bicara. Jadi makanya mulai hari ini ikut Tuhan, jangan sampai di sini. Jadinya seperti Saulus. Tapi sore hari ini, dari hal yang paling sederhana, anggaplah Roh Kudus itu ada. Imani, apa yang dia suka, kerjakan. Yang dia enggak suka, jangan kerjakan. Maka dia akan terus tuntun hidupmu. Mulai dari hal yang paling kecil, sampai perkara-perkara yang besar. Amin. Amin Bapak Ibu, mau lakukan sore hari ini. Kembali lagi mengalami jatuh cinta. Sama Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini sudah mengalami yang namanya kasih mula-mula. Banyak orang jatuh cinta, tapi sekarang yang jadi masalah ketika nanti kita sudah dipenuhi dengan cinta mula-mula. Kita sudah jatuh cinta kembali. Makanya kan seringkali ada ulang tahun perkawinan silver, ulang tahun perkawinan emas. Untuk apa? Mengingat-ingatkan, keluar foto-foto zaman dulu, waktu pacaran, waktu apa. Sebenarnya enggak begitu pun, kalau tiap hari ada cinta, itu tetap Bapak Ibu. Tapi sekarang yang jadi masalah, banyak orang gampang jatuh cinta, banyak orang gampang mengatakan I love you. Tapi sekarang masalahnya dengan keadaan saat ini, banyak orang tidak bisa mempertahankan cintanya itu. Betul apa betul? Salomo, cinta Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Makanya dia dikatakan raja yang paling penuh dengan hikmat. Hikmatnya enggak ada lawannya. Hikmat dari mana? Roh Kudus. Berarti dia cinta dengan siapa? Roh Kudus. Dia cinta sama Roh Kudus. Lo lihat, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan Salomo, kerajaannya paling hebat, kerajaannya paling kaya, kerajaannya paling luar biasa. Bapak Ibu jangan khawatir, ketika ada Roh Kudus pun dalam keadaan seperti ini, Tuhan mampu buka jalan, Tuhan mampu buka sumber-sumber yang lain, amin. Justru ketika ada masalah Tuhan bekerja. Kalau enggak ada masalah ya ngapain Tuhan bekerja? Betul? Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pandemi, di dalam protokol yang benar, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan mujizat, amin. Salomo dia dulu cinta Tuhan betul-betul luar biasa. Tetapi lihat, jatuh cinta gampang. Tapi ketika dia semakin naik, banyak fan, banyak gebetan, banyak pacar, mulailah wanita itu, mulailah selir-selirnya membuat hati Salomo yang jatuh cinta sama Tuhan tiba-tiba menjadi apa? Tidak cinta lagi. Kasihnya hilang. Betul? Coba buka dalam 2 Timotius 4 ayat yang 10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan apa? Dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes, pergi ke Galatia, Titus dan Dalmatia. Demas ini orang pinter. Kalau enggak mana bisa melayani sama-sama Paulus. Tapi fokusnya teralihkan. Dengan apa? Dengan dunia ini. Berapa banyak orang tinggalkan kasih mula-mula. Berapa banyak dulunya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Berapa banyak dulu pelayanan bagaimanapun dibayar harganya. Tetapi sekarang karena dunia, sekarang karena kesenangan dunia, sekarang karena harta, sekarang karena seperti Salomo karena wanita. Semuanya ditinggal. Betul apa betul?
Salomo sampai hampir kehilangan keselamatan. Salomo hampir sampai kehilangan keselamatan. Hati-hati, jangan main-main Bapak Ibu. Sore hari ini, kalau kita udah jatuh cinta sama Tuhan, pertahankan. Coba suami-suami atau istri-istri, cinta, tapi ketika cinta itu udah gak ada. Lihat perempuan lain, lihat laki-laki lain, lebih welek dari pasangannya, dimbat pisan. Banyak di luar. Padahal udah seperti kerupuk kering Bapak Ibu. Orang tua itu julukannya kerupuk kerupuk kulit. Orang tua itu julukannya kerupuk kulit, betul toh? Kalau kita anak muda dipencet gini kan masih balik toh. Kalau orang tua dipencet gini cakep toh. Itu namanya kerupuk kulit. Berapa banyak karena kehilangan cinta, biarpun lebih welek dari pasangan, dimbat pisan. Hati-hati. Sore hari ini, jangan seperti Salomo. Fokusnya teralihkan dengan dunia. Anak-anak muda, mungkin sekarang kalian kepingin cari jodoh seperti saya, kan misalnya gitu ya. Tapi jangan sampai fokusmu teralihkan. Cari yang betul-betul membawa engkau kepada jalannya Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Orang tua selalu ingat-ingatkan. Karena banyak di luar sana, banyak pria-pria yang hanya ingin memanfaatkan cinta monyet. Banyak wanita-wanita yang hanya ingin memanfaatkan duitmu kalau kamu punya duit. Bukan cinta yang murni. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Biar Tuhan kirim yang baik. Jangan sampai fokusmu teralihkan. Kalau engkau itu seperti Yunus dipakai Tuhan, tapi hidupmu teralihkan, Tuhan kejar sama kamu. Jangan sampai Tuhan kejar. Saya enggak nakut-nakuti, karena Tuhan punya rencana yang indah. Orang tua tegaskan, ingatkan sama anak-anak. Untung Kesia ini tiap hari ada mamanya, ada kokonya yang mengingatkan terus gitu kan ya. Apa nih Kesia bilang koko nih gitu kan ya. Mengingatkan hati-hati. Saya percaya anak-anak di sini semua luar biasa. Cantik-cantik, pinter-pinter, intelek-intelek. Yang laki-laki ganteng-ganteng masih bandel. Tapi semuanya luar biasa. Gitu ya, hati-hati fokusnya teralihkan. Yang kedua, kenapa enggak bisa mempertahankan? Kita buka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ini gambaran ya. Kenapa selain fokusnya teralihkan, apalagi yang orang itu kok kehilangan cinta itu, enggak bisa dipertahankan. Wahyu 2 ayat yang kelima. Oh, ayat yang keempat dulu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau apa? Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apa? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus menggambarkan jemaat akhir zaman. Kenapa jemaat di Efesus? Jemaat di Efesus mengalami banyak kekecewaan. Bisa karena doanya enggak dijawab, bisa karena mengalami yang namanya belum ada pertolongan Tuhan, sehingga kecewa. Bapak Ibu, orang tuh kalau kecewa ya, apa saja dia bisa buat. Saya misalnya baik sama saudara Alfred, tapi kalau saya kecewa, saya misalnya baik sama Alfred, kalau saya baik sama dia, saya bisa jaga perasaannya. Orang mungkin jelekkan dia, saya bisa tutupin kejelekannya. Orang mau hasut dia, bahkan saya lawan orang itu. Karena apa? Saya sama Alfred baik. Tapi omong kosong kita orang dunia, dia kecewakan saya atau saya kecewakan dia. Orang hasut dia, saya tambah hasut. Betul? Orang jelekkan dia, saya tambah jelekkan. Karena apa? Kekecewaan. Berapa banyak orang ketika dulu ikut Tuhan, doanya enggak dijawab. Ketika mulai ada orang kepahitan, ikut Tuhan kok gini-gini. Jawabannya apa? Memang betul, ikut Tuhan itu percuma. Betul apa betul? Dia udah enggak peduli lagi. Apanya? Katanya suruh bangun pagi, buktinya mana? Katanya begini vaksin, buktinya gimana? Karena apa? Kecewa. Orang kecewa apapun dia bisa lakukan. Suami istri kalau kecewa, bisa selingkuh? Bisa. Meskipun puluhan tahun. Tapi kalau di dalam kita ada Roh Kudus,
kita bisa betul-betul pertahankan. Boleh kita kecewa, tapi ingat Roh Kudus itu apa? Penghibur. Dia akan apa? Menghibur. Makanya jemaat sore hari ini, jangan ada yang kecewa. Kecewa sama manusia masih bisa buat salah, tapi Tuhan tidak pernah buat salah. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Apapun keadaan kita sore hari ini, mungkin kita bisa bilang, Dre, kamu gak tahu keadaanku gimana, kamu enak masih punya bapakmu. Saya lihat Bapak Ibu senang, Bapak Ibu lihat saya senang, tapi siapa yang paling tahu hati kita sore hari ini? Hanya Tuhan yang tahu. Saya boleh lihat Vina senyum, senyum. Saya lihat Tiffany senyum. Who knows isi hatinya? Apalagi Kak Ivon, saya bisa lihat senyum. Tapi gak tahu pergumulannya gimana. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah salah. Dia kasih Roh Kudusnya untuk menghibur kita. Jangan pernah kecewa. Kalau kita kecewa, Tuhan datang. Kalau kita gak bertobat, Tuhan datang ambil kaki Dian. Keselamatan hilang. Aduh, nelongso seumur hidup Bapak Ibu. Ayo yang udah lama mundur sama Tuhan. Mungkin badanmu masih di sini. Kau masih pelayanan. Tapi hatimu sudah mundur. Fokusmu teralihkan. Engkau kecewa. Sore hari ini datang berbalik sama Tuhan. Minta pengurapannya Tuhan. Minta kasih mula-mula itu. Mungkin kita dulu orang yang dipenuhi kasih mula-mula. Seperti Saul. Saul itu dulu orang yang diurapi Tuhan loh. Saul orang yang diurapi Tuhan. Tetapi karena dia mundur daripada Tuhan, sehingga dia menjadi orang mantan diurapi. Bukan orang yang diurapi lagi, mantan diurapi. Boleh hari ini kita mungkin orang yang mantan diurapi. Tapi sore hari ini kembali datang. Tuhan, aku mau menjadi orang yang betul-betul diurapi sama Tuhan. Bandingkan sama Daud, ada dua jenis orang. Orang yang mantan diurapi dan orang yang penuh urapan. Yang satunya orang gak ada urapan. Saya gak bahas orang gak ada urapan. Saya bahas orang yang mantan diurapi dan penuh diurapi. Saul, orang yang mantan diurapi. Ketika dia diurapi, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi lihat, ketika dia mundur dari Tuhan, urapan itu hilang, roh itu hilang. Jadi apa? Penakut. Hidupnya endingnya apa? Bunuh diri. Tapi lihat Daud, kemarin David khotbah. Luar biasa. Daud ketika dia diurapi oleh Roh Kudus tadi, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, dia bertemu dengan Goliat. Ketika dia ketemu dengan Goliat itu masalah. Daud takut apa lari? Ayo bingung jawabnya. Daud takut apa lari? Justru Daud apa? Hadapi. Orang kalau ada pengurapan Roh Kudus, ada masalah, dia semakin semangat untuk menghadapi. Betul. Tapi lihat Saul, ketika ketemu Goliat, yang dia lakukan apa? Takut. Dia suruh siapa maju? Daud maju. Orang itu kalau udah gak ada urapan Tuhan, pasti ngomong gini, wis kondisi ae. Kalau dikasih pelayanan, si aja aku, ikut disi. Hati-hati. Tapi kalau ada penuh pengurapan, ada Goliat di depan, Raja Daud bilang, ayo sini lawan. Sama toh, Raja Wali itu, dia akan semakin tinggi kalau ada yang namanya badai. Kalau enggak ada badai, ya nyantai dia. Sama anak Tuhan, ketika ada badai, ketika di situ ada penuh pengurapan, kita akan semakin diangkat apa? Tinggi oleh Tuhan. Karena itu sore hari ini, jangan jadi orang yang mantan pengurapan. Jangan jadi orang yang hanya pernah disinggahi kasih mula-mula. Sekarang sudah enggak ada sentuhan itu. Tapi sore hari ini, selama tahun 2021, berdoa terus minta, Tuhan kasih mula-mula. Tuhan kasih mula-mula. Supaya apa? Aku berjalan dengan Roh Kudus. Saya enggak bicara bahasa roh. Itu nanti ketika kita sudah dipenuhi dengan kasih mula-mula itu kembali. Kita dipenuhi hidup bergaul. Itu otomatis kita Bapak Ibu. Kita minta Roh Kudus sertai. Roh Kudus kasih mula-mula. Kalau mungkin itu istri kita, suami kita, anak kita, doakan. Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong suamiku.
Kalau engkau tahu itu jemaat yang dekat dengan engkau, doakan, Tuhan tolong sebut mungkin namanya Pak Joko kek, Pak Lurah kek, Pak Camat kek, Tuhan doakan. Saya percaya ketika kita lakukan itu, saya percaya ketika kasih mula-mula itu ada, hidup kita seperti Henok, makin hari makin diangkat, makin hari makin diangkat. Lama-lama hilang bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ayo semangat terus tahun 2021. Kasih tahu kanan kirinya. Percaya terus. Percaya terus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.